Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Paterian JJD, dalam Renungan Harian Katolik pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 8, ayat 1-10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Markus menerasikan sisi kemanusiaan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang mengikutinya selama 3 hari. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa penggandaan roti mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang memberi makan 4.000 orang, mengajak kita sekalian untuk memahami kembali tugas dan perutusannya sebagai murid-muridnya di tengah dunia. Kalau kita mengakui diri sebagai murid-murid Kristus, maka kita harus memiliki hati seperti Kristus, hati yang penuh belas kasih berhadapan dengan situasi penderitaan sesama kita, yang selanjutnya diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan konkret yang sungguh membantu sama saudara-saudari kita yang menderita. Dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, secara jelas menekankan hal demikian. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya karya kita dalam setiap kebaikan, termasuk memberi makan kepada mereka yang lapar, hendaknya terbuka kepada siapa saja. Sebab setiap manusia, apapun suku, agama, maupun rasnya, tetap memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita menghidupi semangat Yesus yang selalu siap melayani dengan penuh belas kasih. Marilah kita mengikuti semangat Yesus yang melayani semua orang tanpa terkecuali. Semua orang yang lapar yang mengikutinya diberinya makan. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Mari terus berusaha menjadikan hidup kita lebih berbuah berkat. Tuhan memberkati kita.